Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyunurra bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka bertekad dan berupaya untuk menghancurkan agama Allah dengan kekuatan media yang mereka miliki. Namun Allah senantiasa menyempurnakan istimewa Islam, sekalipun orang-orang anti Tuhan itu tidak hanya nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu hamba Allah, jemaah tarawih yang mulia, alhamdulillah rahmat Allah telah mengantarkan kita ke malam ini, malam yang ke-12. Dengan kata lain, 11 hari kita telah laksanakan Ramadan, siangnya berpuasa, malamnya bertarawih, dan serangkaian ibadah-ibadah lain. Tentunya harapan kita adalah dengan pelaksanaan ibadah itu kualitas iman dan ketakwaan, komitmen keislaman kita, tekad dan perjuangan kita untuk menegakkan dan membela kebenaran Islam semakin fokus dan tangguh. Amin ya rabbal alamin. Pada ibu-ibu, meminjam istilah BMKG, badan yang berwenang untuk menganalisa dan memprediksi cuaca. Beberapa bulan ini MKG selalu mengemukakan bahwasanya kita masih berada pada perubahan cuaca yang ekstrim. Ini ditandai dengan badai, topan, hujan lebat yang berakibat bisa banjir dan bencana alam lain. Terakhir kita lihat di daerah Nusa Tenggara Timur, luar biasa, jembatan Praprada, rumah dan sebagainya. Di Padang pun kita lihat kemarin banyak atap-atap rumah yang terbangan, pohon-pohon yang tumbang, patah, tercabut dan sebagainya. Kita diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan hati-hati dalam menghadapi kondisi cuaca yang ekstrem ini. Kalau setelah ini kita pinjam ibu dan bapak, sebenarnya Islam pun hari ini tengah berhadapan dengan cuaca yang sangat ekstrem. Bukannya sangat ekstrem. Badai yang selalu ditiupkan oleh kelompok-kelompok anti-Islam seperti Zionis yang belakangnya Yahudi, itu badainya lebih hebat dari badai yang memperandakan rumah-rumah. Topan yang ditiupkan oleh kalangan liberal, sekulen ekstrim, luar biasa, yang mengacaukan pemikiran dan keyakinan. Dan informasi ini
Bukan hoax. 15 abad yang lalu Allah sudah ingatkan kita. Dia Al-Baqarah 10. Allah katakan lantar dong Yahudi wal Nasrani. Yahudi Nasrani tidak akan diam sebelum kamu tunduk dan patuh mengikuti kemauan mereka. Sekarang bukan itu saja lagi. Ada lagi kekuatan baru khususnya di negara kita ini yang dahsyat lagi, kekuatan komunis. Dahsyat. Dan di samping itu ada lagi kekuatan-kekuatan yang numpang, termasuk Syiah. Secara ideologi atau haluan orientasi mereka ini sebenarnya beda-beda. Tapi dalam mengelola Islam mereka berkolaborasi, bersepakat. Apakah karena persoalan Islam atau dari bahasa lain? Apakah Islam itu jahat, sesat, zalim sehingga mereka mengarah? Enggak. Mereka tahu Islam itu baik. Mereka tahu Islamnya jelek. Tapi yang mereka khawatirkan kalau Islam ini berkembang, galenya tidak laku. Nah itu yang nanya. Itu karena apa? Itu pilar-pilar bangunan Islam itu kebenaran, keadilan, dan kejujuran dari semua aspek kehidupan. Ini kan sangat tidak diinginkan oleh mereka ini. Sementara mereka akan menguasai dunia ini. Kapan perlu dunia satu taman, sehingga seluruh sumber daya alam terpegang di tangannya. Untuk dapatnya segala sumber daya alam ini, mereka kuasai apa? Dunia politik dan teknologi. Nah bagi mereka, mana ada kata-kata kebenaran, keadilan, dan kejujuran? Tidak ada. Jadi dan salah satu gara-gara tertentu apakah Islam tidak baik? Islam mereka tahu. Makanya tokoh-tokoh Yahudi, tokoh Nasr, tokoh-tokoh yang sekuler itu, yang itu ketika mereka yang mempelajari Islam, kecil banyak yang masuk Islam. Nah tapi kan enggak ini, mafianya ini. Dia bergerak. Dilihat satu-satunya ancaman bagi mereka adalah Islam. Makanya ada Allah katakan yuridu. Nah, yuridu kan akar katanya Allah. Ada keinginan, ada tekad yang sistematis, yang masif. Untuk apa? Liviu, dalam di sana memadamkan. Nah, kenapa kata-kata memadamkan? Nur, tidak kata Islam nur. Ini ibu dan bapak. Kita analogkan ya. Ini cahaya. Kalau tidak cahaya kok kira-kira apa? Gelap ya? Manja-manja ya? Jadi dengan ini terang. Kegelapan bisa kebodohan, bisa kejahilan dan sebagainya tadi. Kita butuh dengan cahaya. Pertanyaannya, bagi orang yang matanya sakit banget, senang nggak dengan cahaya? Senang nggak? Enggak. Coba dong cahaya dengan sakit, dia tangan. Jadi bukan cahayanya yang masalah, tapi kondisi dia yang sedang sakit. Nah ini. Nah makanya kata-kata nur, dan kata-kata Islam bisa. Ini ibu dan bapak. Ya. Nah kalau kita lihat Zionis tadi, dia berkolaborasi dengan mereka. Akhirnya apa? Dia menawarkan, dia memunculkan dengan yang kita kenal dengan sekuler. Sekuler, kemisahan, agama tinggal lain. Lebih dalam lagi, ya kan?
agama ini itu suruh urusan pribadi, tidak usah diapa-apain. Mereka tanam gitu. Ya, sehingga kemudian setelah itu muncul lagi perkembangan yang dikatakan setelah seperti itu adalah pluralisme agama sama. Ingat ibu-ibu, nah ini karena melalui apa? Mereka untuk menghancurkan umat Islam bukan mengkafirkan umat Islam, tidak. Dulu dikacau pemikiran. Ibu dan bapak ikuti pemikiran-pemikiran mereka. Ada di antara mereka mengatakan, saya tidak sebut nama karena ini masjid. Kalau dalam seminar sebut nama. Ada mengatakan Quran dan hadis adalah sumber masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu doktor Pak. Dosen lagi Pak. Pak kira-kira kalau apa dikejar apa sumber masalah? Mungkin. Laki saya. Ada lagi mengatakan itu apa ribut-ribut? Ya, agama itu sama aja kebenaran. Banyak. Allah sendiri yang pemilik alam dan bumi ini mengatakan inna dinna indallahi Allah tuh. Hanya kecil sama orang kecil Allah nggak sama, kasihan dongnya tuh. Sian dongnya. Tuhan sama tuh. Apa kesamanya? Allah sendiri katakan kul huwallahu ahad. Nah ini pengajar dari itu. Nah yang lebih lagi apa dari itu? Ya, mereka masuk ke ibadah, ke akidah, ke hukum, sosial, ekonomi, politik, masuk semuanya dengan cara. Ibu pernah lihat? Coba baca perkembangan pemikiran kelompok kecil itu. Apa katanya? Itu ibadah umrah dan haji itu mubazir. Kan mubazir itu sama aja. Apa bedanya kalau kita pergi ziarah ke kuburan nenek-nenek kita sama? Jadi umrah dan haji bagi mereka itu hanya memperkaya orang Arab ini. Warna hebatnya. Kemudian lagi ini yang puluhan Pak pemikiran. Ini diantaranya. Ada lagi apa kata? Jangan diajarkan lagi akidah ke mahasiswa. Coba baik. Karena itu sumber daripada radikal. Itu profesor doktor atau apa? Ketua Ormas Islam Indonesia. Ya, akidah itu cukup diajarkan di jurusan usuluddin. Coba yang dapat akidah tak paling apa karena sih. Nggak usah jauh-jauh kita orang. Majid takwa itu berlantai. Berlantai, bertingkat maksudnya itu. Hah? Ya. Lapo kali itu ya kamu. Nah, seri terakhir 2009 masih kokoh. Kenapa? Kenapa ini bisa kokoh walaupun gempa begitu kuat? Kenapa? Kenapa? Pondasi ya Allah. Andai kata pondasi tidak kuat seperti masjid yang dulu, coba lihat. Masih ingat tak? Masih ingat? Akidah itu yang tidak boleh diajarkan. Coba ya. Jadi mereka masuk ke dunia pendidikan, bahkan rancangan, kalau dikatakan peta namanya, rancangan konsep pendidikan sampai 2035 itu tidak ditemukan kata-kata agama. Kita bersyukur Ketua BP Muhammadiyah jeli melihat. Dalam dunia pendidikan tak ada agama, kok ada aja. Asia di belakang apa? Mana? Oh ya lupa ya masukkan lupa. Oh konsep bernegara lupa dia. Nah kalau kita perbaiki kita baru bisa jalan.
Ada lagi masih profesor doktor itu ngomong, ya, baik dan buruknya suatu bangsa dan ditentukan oleh agamanya, dong. Tapi ditentukan oleh budayanya. Warah hebat. Makanya ada kekuatan di Republik ini untuk mengganti Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Ekasila itu ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi tidak Tuhan yang Maha Esa yang berkebudayaan. Kebudayaan bagaimana? Kalau nilai-nilai ini tidak cocok pada tataran kebudayaan atau masyarakat, ikut tinggal. Yang itu harus diangkat. Coba bayangkan. Ini nama main. Bacalah bagaimana semenjak kalau dalam dunia politik petanya dalam Dr. Alfian Tanjung. Lebih dari 200 anggota DPRD pusat itu kader. Dan mereka mengatakan kami bangga di PKI, kami PKI memangnya bagaimana? Coba. Dan salah-salah. Oh, dalam dunia ekonomi bukan saja mereka memegang kekuatan ekonomi itu. Kalau menurut Dr. Anwar Abbas, ya, PP Muhammadiyah, Waketum Majelis Ulama, itu 85% kekuatan ekonomi dipegang oleh 2%. Bukan itu saja, bahkan mereka arahkan bagaimana ekonomi ini berat dalam ekonomi riba. Berapa persen? Pertanyaannya, berapa persen umat Islam yang tidak terkait dengan ekonomi riba? Silakan ya. Berapa persen umat Islam apalagi bergerak Indonesia yang tidak punya kaitannya dengan bank konvensional? Demikian pula di bidang hukum kepada ibu. Sama. Jadi pengeroyokan agar apapun saja ibu dan bapak, ya kan? Mereka betul-betul bergerak secara sistemik, masif dan sangat terkoordinir. Sayang, masih mahasiswa deh, masih ya. Tahun berapa ini? Jurusan masyarakat. Tahu dah Dedek, berapa puluh ribu banyaknya generasi cerdas Indonesia yang sedang studi di luar negeri. Tak tahu ya? 52.000. Ya. Baik di Eropa, di Barat, dan ya, di Cina sendiri itu 9.000. Coba bayangkan ya. Angkatan kalian nanti pulangnya tuh, ya kan? Di samping mereka mengembangkan keilmuannya, nah itu udah cuci pak. Kalau cuci utang kok jangankan mahasiswa, profesor doktor saya masih bisa dicuci utang. Berhebatnya profesor doktor dulu lurus jalan pikirannya, lurus alurnya, ya. Tapi setelah dicuci gimana? Betulnya, ya. Kita bukan berhadapan dengan kecil sekarang. Nah, itu akalan-akalan lagi kita. Tidak bisa ya. Kita tidak cukup hanya fokus masalah ibadah saja. Yang selama ini kelemahan kita itu. Kita abai ekonomi, kita abai hukum, kita abai politik, kita abai yang lain. Sehingga ya, walaupun ada elit-elit kita, ya, intelektual kita berada di lembaga-lembaga yang sangat strategis di negara ini, tapi karena mereka tidak punya spirit keislaman, liwat yang menjadi perpanjangan tangan. Kini yang kita harap, ibu dan bapak, dengan semangat Ramadan ini, ya, satu-satunya tempat sekarang yang masih efektif untuk mencerahkan dan mencerdaskan umat kita. Coba apa tanya anak-anak yang masih SD, SMP, cecali mata pelajaran agama, cecali. Dan sampai ke perguruan tinggi,
Jangan ya. Saya sebagai dosen Bapak dan Ibu tahu. Dan saya masjid. Kita masih punya masjid kalau menurut Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala, kita masih punya masjid 800.000. Ini. Nah, bagaimana masjid ini? Ya, bisa membekali yang tadi. Bukan saja ibadah tapi spirit berislam. Dan kita bila sekarang itu punya ribuan itu rumah-rumah bis. Tapi kenapa? Kalau menurut Adi Hidayat, ya, sekalipun mereka hafal 30 juz, nggak jamin kalau mereka tidak punya spirit untuk bangkit. Ini ya, kalau nak dahsyat. Siapa yang Bapak Demo? Lembaga ya? Ya, tentu kita sebagai apa masih ya, kita berharap dan kita masih bersyukur kejelian pimpinan pusat Muhammadiyah melihat arus perkembangan badai ekstrem ini kemana? Dan seluruh kekuatan sosial-politik malapir. Karena apa seperti tadi? Ya kan? Mereka kembangkan apa? Demokrasi. Demokrasi apa sebenarnya? Demokrasi tidak mengenal kebenaran, demokrasi mengenal kekuatan. Ambo beranam apa? Berampe ke mengapa? Voting mo. Hah? Kemana? Ambo berampe profesor kampanye. Aku apa yang lain kok? Preman beranam itu voting mana-mana. Lalu Pak, makanya tidak merapat. Maka diusulkan itu dengan spirit Ramadan ini kita tidak hanya menekuni masalah ibadah mana, ya, tetapi kita bangkitkan bagaimana apalagi anak-anak kita ini, ya kan? Kita coba, kita berikan, kita wasiatkan, kita wariskan. Kita tahu pada ibu, ya memang tak banyak. Kenapa? Untuk menghalangi gerakan ini, siapa saja di antara tokoh-tokoh Islam yang masih berani mengungkapkan kebenaran dan keadilan dan kejujuran itu di ekstrim. Apa kata ibu? Mereka punya apa? Ibu dan bapak, ya, ada orang Minang mengecekkan alam takabang jadi ibu. Oh, cara menyelamatkan bangsa terutama generasi. Kalau bapak nekoba di toko kepala Manang pakai teman. Ada pak ayam. Ibu-ibu di belakang kenal dan ibu ayam. Kamu pernah ayam juga, masih banyak ayam gini. Ayam tadi sudah batal sekitar 2 kali buat tadinya malam. 21 hari nyoba nanti diturunkan. Le pernah Pak calit buat sikap ayam melindungi anaknya tuh Pak. Tinggi tak kewaspadaan? Hah? Kalau mulai air agak kehujanan apa anak? Panik. Kalau adonan kembang gadul sekalipun anjing nampak dinyo gerak-gerakkan anjing pun gak membayarkan anak pas ke air tadi. Padahal mana kuat kekuatan anjing pada kekuatan ayam tadi. Main buat, tapi untuk mempertahankan anaknya tidak ada cerita. Apakah tak ini yang dimaksud? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ayam saya tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah, mati-matian mempertahankan keselamatan dan siapapun kapanpun dapat dia kita tinggalkan asalnya selamat itu ayam. Bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.